kasus gugatan perceraian Mbak Imo terhadap Paula. Nah, di situ Mbak Im mengungkapkan bahwa hak asuh anak ada dugaan perselingkuhan sang istri. Nah, abang sendiri melihatnya seperti apa? Apabila memang terbukti ada dugaan perselingkuhan, hak asuh secara otomatis jatuh ke siapa nih? Ya, pertama-tama tentu saya melihat bahwa satu persoalan ini kan hukum keluarga timbulnya dari Pak Baim dan Bu Paula. Kalau terkait dengan perselingkuhannya tentu nanti akan ditinjau dari berbagai macam bukti yang ada. Kalau kita bicara perceraiannya, alat-alat bukti itu bisa digunakan dalam rangka persidangan di pengadilan. Tapi kalau kita bicara soal pidananya, tentu di situ masih akan terjadi proses yang panjang tentang dugaan 284-nya. Kira-kira begitu. Bukti-bukti dalam pernikahan itu bukti-bukti yang kuat nih menjurus dugaan perselingkuhan itu seperti apa sih, Bang? Ya, dari berbagai macam praktek yang pernah saya alami gitu kan. Biasanya pertama kali yang akan dilihat adalah chat. Dari bukti chat, kemudian bukti orang melihat keadaan di mana satu peristiwa perselingkuhannya, kemudian ada beberapa saksi yang mengetahui bahwa pernah terjadi suatu proses perselingkuhan di antara satu dan keduanya itu dapat dikemukakan oleh penggugat atau pemohonnya nanti di pengadilan dan kemudian ditata supaya kemudian disajikan dengan baik dalam pembuktian. Saya kira begitu. Bukti chat, sekuat apa bukti chat itu bisa memutuskan itu bukti kuat? Maksudnya biasanya kan harus ada video, itu baru bukti yang paling kuat dalam perselingkuhan, Pak. Iya, sekarang kata-kata. Inilah berbagai macam kesulitan dalam proses ini kan karena perselingkuhan kan biasanya tidak pidananya kan 284. Nah, kalau kita bicara perselingkuhan itu sendiri, menurut pemahaman saya, di dalam praktek kepolisian itu mesti ada satu orang atau dua orang yang melihat prosesnya, gitu loh, proses saat terjadinya itu perbuatan itu. Ketika itu tidak pernah terjadi, pengalaman saya itu akan agak sulit mengenai 284-nya itu. Tapi untuk berproses di pengadilan agama atau pengadilan perceraian itu fakta-fakta itu bisa ditampilkan, disajikan kepada majelis, dan kemudian ada bahasa-bahasa tertentu tentang mantra-mantra cinta di antara kedua belah pihak pada saat berproses perselingkuhannya itu biasanya menjadi pertimbangan dalam majelis untuk mengambil sikap. Apakah memang ada indikasi dari salah satu ini melakukan perselingkuhan atau tidak? Seperti itu yang terjadi. Bang, barang bukti chat handphone itu bisa dikategorikan menjadi barang bukti atau gimana di pengadilan? Ya, bisa. Jadi kan nanti di tangkapan layar, screenshot itu kan kemudian menjadi daftar bukti. Nah, tangkapan layar ini kemudian disertai dengan tulisan fit bukti. Nah, inilah yang kemudian disajikan ke majelis hakim. Nanti majelis hakim menilai apa yang akan saudara terangkan dari tangkapan layar ini. Nah, kemudian biasanya kuasa hukumnya akan menjelaskan di tangkapan layar ini, ya ternyata ada bukti kedua belah pihak sedang berada di salah satu hotel, mungkin. Atau dari tangkapan layar ini kedua belah pihak melakukan satu kehendak bersama untuk melakukan suatu tindakan selayaknya suami istri di luar istri dan suami yang sah. Itu seperti itu biasanya kemudian menjadi catatan oleh majelis. Bang, apakah secara otomatis hakim akan mempertimbangkan itu? Artinya hak asuh nanti otomatis jatuh kepada pihak suami apabila istri itu terbukti selingkuh, Bang, atau seperti apa? Iya, dalam praktek yang pernah saya alami terjadi di tahun 2015 itu hal yang hampir sama, malah kemudian mungkin sama. Itu terjadi karena klien kami yang memohonkan karena istri klien kami melakukan dugaan perselingkuhan. Dan dari beberapa fakta yang tadi saya sampaikan itu saya sajikan satu persatu, dan itu ternyata dinilai oleh majelis. Dan dalam pertimbangan majelis salah satunya menyampaikan bahwa dalam kondisi tidak normal, siapapun di antara istri maupun suaminya yang akan memohonkan itu. Contoh, misalkan yang memohonkan suami. Hak asuh ini kalau di bawah 12 tahun kan ada di pihak ibu, ya, karena kan belum mumayyiz, impres instruksi presiden. Nah, akan tetapi karena sang ibu ini dalam keadaan tidak normal, maka kemudian hak asuh ini dapat dialihkan kepada orang tua yang satu lagi untuk kepentingan keselamatan jiwa, kemudian psikologis dan masa depan anaknya yang lebih baik, itu yang diutamakan. Begitulah pertimbangannya pada saat itu.
Bang, kalau melihat apa Baim Wong sendiri kemarin mengungkap dugaan membongkar IP Sri, secara ini seperti apa sih Bang? Mungkin diperbolehkan atau gimana Bang? Padahal Ya. belum persidangan gitu. Kalau itu menurut pendapat saya, Pak Baim ini kan public figure. Ketika kemudian dia terjadi persoalan dalam keluarganya, mungkin kan ada 1 orang, 2 orang bertanya kan gitu. Jadi suatu haknya dia juga untuk menjawab kan, sepanjang memang itu ditanyakan kan gitu. Karena dia menemukan fakta dalam perjalanan kehidupan keluarganya, dia menemukan satu fakta dan mungkin bukti yang mengarah istrinya untuk melakukan seperti itu. Dan untuk dalam rangka dia supaya tidak dijustifikasi karena sesuatu hal, ya hak orang menyampaikan itu bahwa inilah kejadian yang seadanya gitu. Tapi kalau pertanyaannya kemudian orang menyampaikan kenapa hal itu tidak diungkapkan dalam proses persidangan, kenapa diobral-obral di luar seperti halnya menjadi santapan orang dan lain sebagainya, itu kembali kepada haknya Pak Baim, karena Pak Baim sekali lagi seorang public figure, beda dengan orang-orang biasa. Meskipun ada haknya juga, tapi kan banyak juga orang biasa yang kemudian mengupload di Facebook dan lain sebagainya, apalagi sekelas Pak Baim. Menurut pendapat saya sah-sah saja itu, karena memang beliau seorang public figure. Sepanjang apa yang diungkapkannya, apa yang disampaikannya itu memang faktanya ada, peristiwanya ada, tidak merupakan isapan jempol semata. Saya kira begitu. Tapi kalau untuk harta Gonogini sendiri itu perhitungannya ketika ini ya, mungkin pembagiannya ketika dia menjadi suami istri dihasilkan itu baru dibagi ya, itu seperti itu ya mungkin prosesnya. Nah ini saya proses persidangan peradilannya saya belum mengikuti, tapi kalau beliau itu Muslim, itu di pengadilan agama itu bisa dijadikan satu. Artinya begini, gugat cerai, hadonah, gugat pengasuhan anak, dan kemudian Gonogini dapat diperiksa dalam satu persidangan sekaligus. Akan tetapi kalau Pak Baim dan istrinya ini non Muslim, di situ harus dilakukan pemisahan gugatan. Jadi kalau dia bercerai, kemudian hak asuh masih bisa, tapi Gonogini menunggu ini selesai dulu. Perceraiannya selesai dulu, baru kemudian dia gugat Gonogini. Nah itu perbedaannya. Kenapa demikian? Karena Gonogini ini dalam lingkup pengetahuan peradilan negeri itu merupakan hak keperdataan. Berbeda penilaiannya dengan soal perceraian. Tetapi kalau di pengadilan agama, kebiasaan dalam praktek itu bisa disatukan dalam satu putusan yang sama. Saya kira begitu. Bang,